Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau membahas soal-soal di latihan 6.8 ya, yaitu topiknya tentang stoikiometri. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang stoikiometri reaksi, maka di sini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal-soal tentang topik ini supaya lebih mantap ya. Nah, kita bahas yang nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ingat, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya. Nomor 1. Tentukanlah volume larutan natrium hidroksida yang diperlukan untuk menetralkan A. 20 ml larutan asam klorida 0,2 molar. Oke, nah jadi kita eh, ada X mililiter NaOH 0,1 molar yang diperlukan untuk menetralkan. Nah, soal A ada 20 ml HCl 0,2 molar. Nah, kita hitung dulu molnya ya, yaitu molar kali volume. Berarti 0,2 kita kali dengan 20 menghasilkan 4 mol. Oke, nah reaksinya ini. NaOH tambah HCl, ingat triknya ya, ini dan ini diputar aja ya, tinggal disubstitusi namanya. Oke, diputar, maka menghasilkan NaCl dan H2O. Oke, nah lalu kita tahu bahwa NaOH-nya adalah X kali 0,1 mol, sedangkan HCl-nya 4 milimol. Oke, nah lalu kita dari 0,1 X ini kita bisa hitung HCl-nya berapa sesuai dengan ketentuan ini ya, yaitu koefisien ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui, maka dapatnya 0,1 X. Nah, lanjutannya adalah ini dan ini harus sama. Oke, jadi 4 adalah 0,1 X sehingga X-nya yaitu 40 ml. Ya, selesai untuk yang A. Nah, untuk yang B, sekarang infonya berubah ya, bukan HCl, melainkan H2SO4. Nah, data angkanya sama, 20 mili 0,2 molar, maka molnya juga tetap sama, 4 mili. Oke, tapi karena zatnya berbeda, kita lihat reaksinya juga berbeda ya, karena SO4 itu 2 min. Oke, jadi waktu ketemu Na, itu Na-nya harus 2 kali. Oke, jadi koefisiennya sekarang ini harus 2. Ya, di sini tetap 1, di sini 1, ini 2. Oke, nah cara kerjanya sama saja. Kita start dari NaOH-nya ada 0,1 X, H2SO4-nya adalah 4 ya. Kita abaikan ini dulu. Nah, dari 0,1 X ini kita bisa hitung H2SO4-nya molnya berapa. Tinggal ambil koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. 1/2 kali 0,1 X. Oke, selanjutnya ini kita tinggal samakan saja ya. Jadi 4 sama dengan setengah kali, nah 0,1 saya tulis jadi 1/10 kali X. Maka dapat X-nya adalah 80 ml. Oke, nah perhatikan ya, dua soal A dan B, meskipun angkanya sama, tetapi zatnya berbeda, HCl dan H2SO4. Ya, jadi nanti reaksinya berbeda karena koefisiennya lihat berbeda ya, jadi hasilnya juga berbeda. Oke, nah soal nomor 2. Tentukanlah volume larutan asam sulfat 4 molar yang diperlukan untuk melarutkan 1 gram aluminium. Tentukan juga volume gas yang dihasilkan jika diukur pada 27 derajat Celcius dan 1 atm. Oke, ARAL adalah 27. Nah, kita tinggal tulis reaksinya. Asam sulfat adalah H2SO4. Direaksikan dengan Al menjadi kita tulis Al tambah H2SO4 menjadi ya, ingat ini memang tidak dikasih tahu reaksinya ya. Jadi saya tuliskan saja reaksinya bahwa nanti Al ini akan mendorong H-nya keluar sehingga Al dan SO4-nya akan bergabung ya. Nah, dan ingat Al itu 3 pos, SO4 itu 2 min, maka Al-nya harus dikali 2 dan SO4-nya dikali 3. Nah, lalu H2-nya kena dorong keluar menjadi H2-nya sendiri ya. Dan ingat H2 itu berbentuk gas. Oke, nah lalu jangan lupa reaksinya disetarakan ya. Ini koefisiennya 2, ini 3, ini 1, dan di sini 3. Oke, nah lalu data soalnya 1 gram aluminium, jadi di sini 1 gram. Sedangkan asam sulfatnya kita tidak tahu. Oh, kita hitung dulu molnya ya. Jadi gram, 1 gram, maka molnya 1/AR. AR-nya diketahui 27. Jadi kita sudah tahu AL-nya 1/27 mol. Nah, bagaimana dengan H2SO4-nya? Kita hitung, berarti
koefisiennya 3 per yang AL 2 kali mol yang AL, berarti 3 per 2 kali 1/27 menjadi 1/18 mol. Ya. Nah, lalu datanya kan 4 molar ya, dan volumenya kita tidak tahu. Oke, nah maka kita masuk rumus molar adalah mol per volume, maka volume adalah mol per molar ya. Molnya ini 1/18, molarnya ini 4. Berarti volumenya 1/72 liter. Ya, jadi berapa volume larutan H2SO4-nya? 1/72 liter. Oke? Nah, pertanyaan keduanya adalah volume dari H2. Ya, jadi kita dari yang ini 1/27, kita hitung juga mol dari H2. Koefisiennya 3 per yang diketahui 2 kali mol yang diketahui ya. Jadi hasilnya 1/18 mol. Nah, tapi karena ini adalah gas dan dikasih tahu suhu dan tekanan, maka kita menggunakan rumus ini ya, PV nRT ya. Tekanannya 1, volumenya ditanya, molnya ini 1/18. R jangan lupa adalah 0,082, sedangkan T adalah suhu harus dalam Kelvin. Jadi kita tambah dengan 273 dan selanjutnya kalian hitung sendiri nanti dapat 1,37 liter. Oke, selesai nomor 2 ya. Kita lanjut soal nomor 3. Berapa volume larutan kalsium klorida CaCl2 0,2 molar yang diperlukan untuk mengendapkan ion fosfat yang terdapat dalam 200 ml natrium fosfat ya. Natrium adalah Na, fosfat PO4. Jangan lupa ini 3 min, maka ini Na3PO4. Oke. Nah, seperti biasa kita tulis reaksinya. Berarti CaCl2 tambah 2 Na3PO4. Oke. Nah, menghasilkan Ta3PO4 2 kali dan 6 NaCl. Seperti biasa, ini dan ini kita substitusi aja ya. Nah, lalu jangan lupa kita setarakan. Jadi ini koefisien 3, ini koefisien 2, di depan sini 1, dan di sini 6. Oke? Nah, dan sesuai dengan info soal, ion fosfatnya itu akan mengendap ya, artinya ini solid. Oke? Nah, jadi data soalnya, yang kalsium klorida kita tidak tahu volumenya, X mililiter, molarnya 0,2. Sedangkan yang natrium fosfat, volumenya 200 mililiter dan molarnya 0,1 molar. Oke, nah kita hitung mol untuk CaCl2, tinggal kalikan aja ya, 0,2 X milimol. Untuk yang Na3PO4 juga kita kalikan saja, dapat 20 milimol. Oke, selanjutnya kita pedoman terhadap ini 0,2 X, maka mol yang Na3PO4 adalah 2 per 3 kali 0,2 X. Oke, nah lalu ini tinggal disamakan saja. Berarti yang kiri 2 per 3 kali 0,2 X, yang kanan 20. Ya, nanti kalian hitung dapat X-nya 150 ml. Betul nggak ya? 2 per 3 kali 2 per 10 kali X adalah 20. Oke, ini duanya hapus. Berarti 2X, sedangkan 3 dan 10, dan 10-nya kita kali menjadi 300. Ya, dapat ya. Berarti X-nya adalah 150. Oke, lanjut soal nomor 4. Sebanyak 4 gram serbuk kalsium hidroksida, berarti ada CaOH 2 kali, dilarutkan dalam air hingga 100 ml. Nah, lalu hitung volume larutan asam klorida 0,2 molar yang diperlukan untuk menetralkan 20 ml larutan kalsium hidroksida itu. Oke. Nah, jadi ini soalnya ada 2 tahap ya. Kita fokus ke kalimat pertama dulu sampai sini. Oke? Yaitu ada 4 gram kalsium hidroksida yang dilarutkan dalam air sehingga menjadi 100 ml. Oke? Artinya apa? Artinya ada CaOH 2 kali sebanyak 4 gram, lalu kita buat menjadi 100 ml. Ya, kita hitung mR-nya nanti dapat 74 dan kita hitung molnya, yaitu 4 per 74 menjadi 2 per 37 dan kita hitung molarnya adalah N per V ya, masukkan N-nya dan masukkan V-nya. Ingat, kalau masuk rumus ini harus dalam liter, maka 100 ml-nya kita bagi dengan 1000 lagi. Dapat 20 per 37 molar ya, itu berarti
Tahap pertama kita tahu, oh larutannya sebanyak konsentrasi 20/37 molar. Oke, nah lalu tahap keduanya kita lihat ya, kalsium hidroksidanya tadi kan seharusnya ada 100 mili, tapi yang diambil ternyata cuma 25 mililiter saja. Ya, makanya data ini tidak laku 4 gram ini karena kita hanya ambil sebagiannya saja. Ya, jadi kita harus hitung dulu molarnya. Jadi langkah kedua bagaimana? Kita tulis reaksinya. Mengapa? Karena kalsium hidroksida kalau diketemukan dengan HCl ya akan terjadi reaksi substitusi. Ini putar tempat ya. Jadi Ca-nya ketemu dengan Cl menjadi CaCl2. Ingat Ca itu 2 pos, Cl itu minus. Jadi harus kali 2 di sini. Oke. Lalu OH dengan H menjadi H2O. Jangan lupa disetarakan ya. Ini koefisiennya 1, di sini koefisien 2, di sini 1, dan di sini 2H2O. Oke. Nah, lalu CaOH2 kalinya ternyata hanya 25 mililiter. Nah, tapi molarnya tidak berubah. Ya, molarnya tetap ambil molar yang dari tahap 1 tadi. Jadi 20/37 molar, 25 mililiter, maka molnya tinggal kalikan saja 500/37 milimol. Sedangkan yang HCl kita tidak tahu volumenya karena ditanya kan hitung volumenya. Nah, molarnya sudah tahu 0,2 molar. Maka dapat molnya 0,2 X milimol. Oke? Nah, lalu kita pedoman dari sini ya. Pedoman dari sini kita cari mol di sini sesuai dengan rumus ini ya, yaitu koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui, maka dapat 1000/37 ya, mol. Nah, lalu kita tinggal cocokkan saja yang ini dengan yang ini. Berarti yang kiri 0,2 X, yang kanan 1000/37, nanti dapatlah X-nya 135,135 ml. Oke? Nomor 5. Kalsium karbonat padat ya adalah CaCO3 ini. Dan kalsium hidroksida padat bereaksi dengan asam klorida menurut reaksi. Jadi ada dua macam reaksinya karena zatnya berbeda. CaCO3 dengan CaOH2 kali. Nah, hitung volume larutan asam klorida 2 molar yang diperlukan untuk melarutkan 25 gram campuran yang mengandung 40% kalsium karbonat dan 60% kalsium hidroksida. Oke? Nah, jadi maksud soalnya adalah kita ada campuran 25 gram nih, yang terdiri dari 40% CaCO3. Ya, artinya berapa gramnya? Tinggal kali aja 40% dengan 25 ini. Dapat gramnya 10 gram. Nah, otomatis sisanya adalah CaOH2 kali pasti 60% kali 25 ya. Maka ini gramnya 15 gram. Oke, nah selanjutnya kita tinggal hitung aja reaksinya ya. CaCO3 tambah 2HCl menjadi CaCl2 dan H2O dan CO2. Oke, nah lalu yang CaCO3 ini kan kita sudah tahu 10 gram. Nah, hitung molnya. MR-nya hitung sendiri ya, nanti dapat 100. Maka molnya adalah gram per MR 1/10 mol. Oke, nah kita fokus ke HCl ya, karena ditanya HCl-nya berapa banyak. Jadi, dari sini 1/10 mol, kita hitung HCl-nya berapa. Kita pakai lagi rumus ini. Oke, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui, maka 2/1 kali 1/10, 2/10 mol. Oke, selesai yang tahap 1 ya. Tahap 2, reaksinya kita tulis lagi dan MR-nya 74. Oke, sekarang gramnya kita gunakan yang sebelah sini. 15 gram ya. Hitung molnya 15/74 mol. Lalu kita hitung lagi ini molnya berapa. Koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol yang diketahui. Ini dapat 30/74 mol. Oke? Nah, artinya apa? Artinya dua reaksi ini secara total kita perlu HCl-nya sebanyak 2/10 dan 30/74 kita jumlahkan ya. Dan ini kita desimalkan saja gunakan kalkulator karena ini hitungannya. Nah, nanti dapat 0,61 mol. Oke? Nah, lalu kita fokus ke HCl molarnya 2 molar. Oke? Maka kita gunakan rumus. Molar adalah mol per kali volume. Wah, rumusnya salah ya. Harusnya mol per volume. Wah, rumus. Oke, berarti ini salah.
Kita koreksi ya, berarti volumenya menjadi 0,61 per 2 liter. Oke, ini salah. Yang betul jawabannya ini. Oke, ya sekali lagi, rumus molar adalah mol per volume, molarnya 2, molnya 0,61 per volume. Kita mau cari volumenya, maka eh, vol 2 adalah 0,61 per V, maka V-nya naik ke atas, 2-nya turun ke bawah. Menjadi V sama dengan 0,61 per 2, ini adalah 0,305 liter. Oke? Nah, kadang-kadang saya sendiri juga bisa salah hitung ya, karena tidak teliti atau buru-buru. Makanya kita harus selalu hitung yang teliti. Oke? Dan kalau bisa dicek ulang. Kita lanjut ya, nomor 6. Sebanyak 2,4 gram suatu logam M, AR-nya 24, dilarutkan dalam asam sulfat berlebihan, sehingga senyawa yang dihasilkan M2SO4X. Lalu ada juga 2,24 liter gas hidrogen. Ditanya rumus kimia dari senyawa itu dan tuliskanlah persamaan reaksi. Oke, jadi kata soalnya bagaimana sih? Ada logam M, gramnya 2,4 gram, MR-nya 24. Lalu reaksinya adalah M ketemu dengan H2SO4 menghasilkan M2SO4X dan ada lagi H2-nya. Oke. Nah, lalu kita setarakan saja. Lihat di sini kita anggap di sini 1 ya. Maka yang kanan M-nya ada 2, maka di kiri harus koefisiennya 2. Lalu kalau yang SO4-nya di kanan ada sebanyak X, maka di kiri ini harus X. Oke. Lalu kita fokus yang H2, yang kiri ada 2X ya, maka kanan juga harus 2X, maka koefisien X. Oke, nah jadi kita langsung tahu nih koefisiennya adalah sebagai berikut. Oke, nah lalu kita masukkan data soal ya. Ini ada 2,4 gram, maka molnya tinggal ambil gram per mr, dapat 1/10 mol. Oke, nah lalu untuk yang H2, kita tahu volumenya 2,24 liter. Oke, nah karena tidak disebutkan, kita anggap ini STP ya. Ingat, untuk yang gas, kalau tidak disebutkan dia adalah situasi yang mana, kita anggap dia STP. Oke, nah untuk STP rumusnya kan volume adalah mol kali 22,4. Jadi molnya tinggal ambil volume per 22,4 ya, berarti 1/10 mol. Oke, selanjutnya kita tinggal lihat perbandingan mol itu harus sama dengan perbandingan koefisien. Oke, nah ini molnya 1/10. Di sini molnya 1/10. Sedangkan yang ini koefisiennya 2, yang ini koefisiennya X. Ya, maka ketahuan ini 1 kali silang ketahuan X-nya 2. Oke, nah kalau ketahuan X-nya 2, maka kita tahu reaksinya pasti 2M tambah 2H2SO4 menjadi 1 M2SO4 2 kali dan 2H2O. Oke? Oh, ini tidak bisa dibagi 2 ya, saya salah. Oh, bisa dibagi 2. Ini bisa disederhanakan ya. Maka ini koefisiennya jadi 1, ini koefisiennya jadi 1, sedangkan yang ini bisa disederhanakan menjadi MSO4 dan ini jadinya 1 ya. Maka rumus kimianya itu adalah MSO4 ya, karena kita bisa sederhanakan. Oke, menjadi MSO4. Nomor 7. Sebanyak 5,4 gram suatu logam bervalensi 3, artinya di sini nanti pasti dia 3 pos. Ya, dengan dilarutkan dengan asam sulfat berlebihan. Apabila gas hidrogen yang terbentuk adalah 6 liter, pada saat suhu dan tekanan yang sama 5 liter gas karbon dioksida bermassa 11 gram. Ditanya berapa AR dari logam itu. Ya, jadi cara kerjanya, reaksinya kita tulis, lalu eh, kita tahu di sini adalah 6 liter. Oke? Nah, tapi karena ada dikasih gas lain, ya, maka kita gunakan rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Ini anggap yang gas pertama, ini anggap gas yang kedua. Jadi N1-nya kita tidak tahu, V1-nya ini 6. Nah, ini V2-nya 5 kita masukkan ya. Dan untuk yang N-nya, karena kita tahu CO2, MR-nya 44, gramnya 11, maka N-nya gram per MR seperempat. Kita masukkan ke sini. Oke, nah nanti dapat N1-nya 3/10 mol. Ya, artinya kita tahu, oh,
mol dari H2-nya 3/10. Oke, nah selanjutnya dari sini kita cari mol untuk yang L. Oke, caranya gunakan lagi rumus ini. Maka koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Ya, nanti dapat 2/10 mol. Oke, nah lanjutannya tinggal pakai gram adalah mol kali mr. Gramnya ini ya 5,4. Molnya 2/10. Nanti dapatlah AR-nya adalah 27. Oke, simpel saja kan? Kita lanjut soal nomor 8 ya. Kalium superoksida yaitu KO2 digunakan sebagai sistem penyangga hidup karena dapat menyerap CO2 dan membebaskan oksigen menurut reaksi berikut. Reaksinya sudah ada tapi ingat belum setara ya. Pertanyaan A, berapa mol oksigen yang dibebaskan jika 110 gram CO2 direaksikan? Oke. Jadi ingat, reaksinya belum setara ya. Jadi kita harus setarakan dulu. Nanti di sini koefisiennya 2, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Oke, nah untuk soal yang A, kita tahu bahwa CO2-nya 110 gram. Dan ingat, MR-nya di sini 44. Maka kita dapat molnya gram per MR menjadi 5/2 mol. Oke, nah kalau kita tahu mol yang ini, kan ditanya oksigennya ya, berarti ini ditanya. Maka tinggal dari sini kita pindah ke sini. Oke, maka koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui. Jadi 1/1 kali 5/2, maka molnya 5/2 mol. Pertanyaan pertama terjawab. Oke, nah lalu pertanyaan B. Berapa molekul oksigen yang dihasilkan untuk setiap 1 miligram KO2 yang digunakan? Artinya apa? Artinya sekarang datanya berubah ya. Kita tahu KO2-nya hanya 1 miligram. MR-nya 71 ya. Nah, ini data AR-nya kalian harus tahu atau cari sendiri ya. Saya bisa kasih tahu juga bahwa ARK adalah 39 dan ARO adalah 6. Oke. Maka kita dapat mol dari KO2 adalah gram per MR menjadi 1/71, tapi ingat di sini milimol karena gramnya miligram. Oke? Nah, lanjutannya kita cari mol O2 lagi. Oke? Nah, caranya tetap sama. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui. Jadi 1/2 kali mol yang diketahui. 1/2 kali 1/71 menjadi 1/142 milimol. Oke. Nah, yang ditanya berapa molekulnya? Berarti ditanya X. Nah, ingat ya, rumus X adalah mol kali bilangan Avogadro, berarti 1/142 kali 6 kali 10 pangkat 23. Oh, saya lupa ya. Ini ada lagi milimolnya. Nah, mili itu berarti ada 10 pangkat minus 3 lagi. Berarti ini salah. Seharusnya 18. Oke? 4,22 kali 10 pangkat 18 molekul oksigen. Ya, ingat molekul oksigen berarti O2. Oke, ingat ya, ini milimol artinya ada 10 pangkat min 3-nya lagi. Karena mili itu kan artinya 10 pangkat minus. Oke, nomor 9, alkohol C2H5OH ya dibakar, reaksinya sudah ada. Ditanya berapa volume oksigen ya untuk membakar 9,2 gram alkohol. Tapi situasinya RTP. Oke, ini tidak susah kok ya. Kita start dari alkohol 9,2 gram. Dan MR-nya kalian hitung ya, 46 itu. Maka molnya tinggal gram per MR 1/5. Oke, nah karena yang ditanya oksigen, berarti kita hitung mol oksigennya. Sesuai dengan ketentuan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol yang diketahui ya. Nanti dapat 3/5 mol. Dan karena RTP, maka rumusnya volume adalah mol kali 22,4, tinggal dihitung saja, dapat 14,64 liter. Oke, nomor 10, aluminium dan zinc dapat bereaksi. Dengan HCl, reaksinya ini 2 ya. Nah, jika massa aluminium dan zinc yang digunakan sama, tentukanlah perbandingan volume gas yang dihasilkan. Oke, nah jadi kita anggap masanya G ya. Maka untuk yang reaksi pertama, mol Al-nya adalah gram per AR.
Oke, ARAL kan 27, berarti gram per 27. Lalu kita hitung mol untuk H2. Berarti koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui. Nanti dapatnya G per 18 mol. Untuk soal B, reaksinya beda ya, kita tulis, lalu gramnya tetap sama. Di sini tetap gram, maka molnya adalah gram per 65, karena AR-nya sekarang 65. Kita hitung lagi mol untuk H2, koefisiennya 1 per yang diketahui 1 kali mol yang diketahui. Ya, maka dapat molnya gram per 65. Oke, nah kita lihat. Ini molnya G per 18. Ini molnya G per 65. Maka mol yang oh enggak, maksud saya kita lanjut saja ya, karena yang ditanyakan perbandingan volume. Oke? Nah, rumus volume itu karena PV, oh maaf, kita anggap saja dia STP ya. Jadi kalau STP itu rumus volumenya kan volume adalah mol kali 22,4. Jadi kalau kita ada dua situasi, kita bandingkan, maka V1 per V2 itu tinggal N1 per N2 ya. Karena 22,4 ini akan kena coret. Ya, jadi artinya perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol. Oke? Jadi V1 per V2, nah ini anggap yang satu ya, menjadi N1 per N2. Oke? Maka G per 18 bagi G per 65. Oke? Maka ini habis menjadi 65 per 18. Ya, itulah yang ditanya. Perbandingan dari volumenya adalah 65 per 18. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di latihan 68 ini ya, sampai dengan soal nomor 10. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ya, ingat untuk selalu belajar, banyak berlatih, banyak mengulang. Maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini ya kalau kalian suka, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.